Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, bagaimana respon Anda terhadap seorang siswa seandainya Kristen, namun di sekolah dipaksa untuk menggunakan jilbab? Dan menurut saya Bapak Ibu, hal itu tidak menjadi masalah. Karena jilbab adalah sebuah pakaian untuk keperluan tertentu dan terkesan dengan sopan santun. Jadi bukan untuk kepentingan agama awalnya. Image menggunakan jilbab adalah pakaian Islam itu masih begitu kuat Bapak Ibu. Sehingga apabila ada yang menggunakan jilbab selalu identik dengan Islam. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, awalnya jilbab berfungsi untuk menutupi aurat. Khususnya ketika istri para nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam keluar malam, mereka buang air besar di tanah lapang, maka jilbab itu digunakan untuk menutupi aurat mereka. Dan ini diusulkan oleh Umar, dan tercatat di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 143, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam, waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi, beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menuaikan hajat kalian. Hisyam berkata, yakni buang air besar. Di dalam literatur lain, di Sahih Muslim, hadis 4035, dan ini hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Syuaib bin Al-Laits, telah menceritakan kepadaku bapakku, dari kakekku, telah menceritakan kepadaku Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa para istri Rasulullah keluar di waktu malam apabila mereka hendak buang hajat ke tempat yang telah disediakan di lapangan. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah supaya para istri beliau memakai hijab. Tetapi Rasulullah diam saja, tidak melakukan apa yang diusulkan Umar. Maka pada suatu malam keluar istri beliau, Saudah binti Zam'ah, lalu ditegur oleh Umar, hai Saudah, kami mengenali engkau. Kata Umar, sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang memerintahkan hijab. Kata Aisyah, memang, tidak lama kemudian maka turunlah ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakib, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Salih, dari Ibnu Syihab melalui jalur ini dengan hadis yang serupa. Di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 24.682, dan isnadnya adalah isnad yang sahih Bapak Ibu, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Laits berkata, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa para istri Nabi pernah keluar di malam hari. Mereka tampak sedang berada di sebuah tanah lapang. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, hijabilah para istrimu. Tetapi Rasulullah belum melakukannya. Pada suatu malam di waktu Isya, Saudah bin Zam'ah, istri Nabi keluar. Sementara ia adalah seorang wanita yang tinggi. Kemudian Umar memanggilnya, bukankah kami telah mengenalimu, wahai Saudah? Ia sangat menginginkan diturunkannya ayat tentang hijab. Aisyah berkata, lalu diturunkanlah ayat
tentang hijab. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 3 literatur ini kita bisa lihat bahwa toilet umum pada waktu itu adalah di tanah lapang dan terbuka. Para istri Nabi, saudara-saudara kita yang dari Islam, itu buang air besar di sana. Nah, Umar mengusulkan supaya istri-istri Nabi itu menutupi diri mereka kalau lagi buang air besar. Nah, ini berarti memberikan sebuah peluang bahwa Umar sudah berkali-kali melihat istri-istri Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam buang air besar di sana. Tetapi hal itu tidak didengarkan oleh Nabi mereka. Terjadilah di suatu malam ketika Umar melihat Saudah buang air besar di sana. Nah, kita lihat juga di dalam literatur itu bahwa Umar sangat ingin sekali ayat hijab itu diturunkan, Bapak Ibu. Uniknya Bapak Ibu, setelah hijab diwajibkan, Umar masih juga melihat Saudah buang air besar. Di mana kita temukan? Di Sahih Al-Bukhari 4421, dan itu hadis yang sahih, telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya, sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Perhatikan, sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Ia berkata, Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian Umar, balik lagi, Umar melihatnya. Dia pun memanggilnya, wahai Saudah, sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu keluar, maka lihatlah bagaimana kamu keluar. Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah, yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku. Di tangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata, ya Rasulullah, aku keluar untuk keperluanku. Lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata, lalu Allah mewahyukan kepada beliau, dan ketika wahyu telah disampaikan padanya, sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4836, dan itu hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al-Magra, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musyir dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah. Ia berkata, pada suatu malam Saudah binti Zam'ah keluar. Lalu Umar pun melihatnya dan mengenalnya. Balik lagi, Umar, Bapak Ibu. Maka ia pun berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu, wahai Saudah, tidak akan samar bagi kami. Maka ia pun kembali kepada Nabi dan menuturkan hal itu kepada beliau. Dan saat itu beliau berada di rumahku dan sedang makan malam. Sementara di tangan beliau terdapat keringat. Maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu keringat itu hilang. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk membuang hajat. Di dalam literatur lain, dalam Musnad Ahmad 23.155 dan isnadnya adalah sahih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Hisham dari ayahnya, dari Aisyah berkata, pada suatu ketika Saudah keluar pada malam hari untuk hajatnya, sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Aisyah berkata, Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar dan kebetulan Umar melihatnya. Kemudian dia memanggilnya, wahai Saudah, sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar atau bagaimana yang kamu perbuat. Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah dan ketika itu beliau sedang makan malam. Lalu Saudah memberitahukan kepada Nabi perihal ucapan Umar kepadanya, sedang sepotong roti masih tetap berada di tangannya. Lalu beliau memperoleh wahyu yang kemudian selesai, kemudian sepotong daging masih terdapat di tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa setelah ayat hijab pun turun, Umar masih melihat istri Nabi buang hajat. Memang ada perbedaannya Bapak Ibu pada saat ayat itu turun, karena menurut Sahih Al-Bukhari 4421, di tangan Nabi junjungan saudara-saudara kita pada saat menerima wahyu itu ada sepotong daging, sementara di dalam Sahih Al-Bukhari 4836 dikatakan keringat, dan di dalam Musnad Ahmad 23.155
dikatakan roti. Kita tidak tahu dari yang ketiga ini mana yang benar. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa jilbab pada awalnya digunakan untuk menutupi para istri Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam pada saat mereka buang air besar di tanah lapang. Dan itu diinisiasi oleh Umar bin Khattab. Silakan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.